Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sidik Amrullah dan NIM 22305 kelas 4 C. Di sini saya akan merangkum jurnal yang ditugaskan oleh Bu Fatia dengan mata kuliah Ilmu Agama Cita-Cita. Eh, Jurnal yang saya ambil yaitu mengenai analisis teks bahasa Indonesia dan Inggris dari sebuah citra menggunakan pengolahan citra digital yang ditulis oleh Ahmad Fajari, Atik Rahmawati, Esa Restu Fadilah, Teknik Informatika, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten. Nah, pendahuluannya itu perkembangan komputer sebagai media untuk menulis sangat pesat. Awal mula untuk menginput teks dengan sebuah komputer usul melakukan secara manual dengan mengetik menggunakan keyboard. Namun kini terdapat berbagai metode untuk menginput teks ke dalam komputer, salah satunya text to text. User dalam hal ini hanya perlu memasukkan gambar yang berisi teks agar terdeteksi pada komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, ada tinjauan pustaka terlebih dahulu. Yang pertama itu ada citra. Citra bisa diartikan sebagai ilustrasi pada suatu objek yang sedang diteliti sebagai hasil rekaman menggunakan alat pemantau seperti kamera. Citra dapat disimpulkan gambar yang dihasilkan lalu diolah di dalam komputer. Yang kedua ada pengolahan citra. Pengolahan citra adalah metode yang digunakan untuk memperbesar kualitas sebuah citra di dalam komputer. Yang ketiga ada citra RGB. Citra RGB merupakan warna aditif dengan deskripsi vertikal warna merah, hijau, dan biru yang ditambahkan secara bersama untuk menghasilkan sebuah warna-warna. Citra RGB yaitu citra grayscale. Grayscale adalah citra yang mempunyai satu warna yang yaitu keabuan. Citra grayscale berasal dari citra yang warna RGB yang diproses pada color specs sehingga berubah warna menjadi keabuan. Perubahan citra RGB ke grayscale adalah untuk menyamarkan informasi warna pada saat pemrosesan elemen citra. Proses warna abu-abu adalah satu warna yang terdapat pada komposisi RGB. Nah, lalu ada OCR atau Official Chapter Recognition. OCR atau pengenalan karakter optik ialah sebuah sistem di dalam komputer di mana sistem dapat mengartikan mengolah teks dengan membaca karakter dari sebuah citra yang berasal dari alat cetak atau tulisan tangan pada format teks yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, di sini masuk ke metode penelitiannya. Nah, pada penelitian ini menggunakan teknik eksperimen. Teknik ini digunakan untuk pengujian pada sebuah citra terhadap citra lain untuk menguji bagaimana hubungan sebuah akibat antara citra satu dengan lainnya. Yang pertama ada pengumpulan referensi dan data. Sebelum penelitian, peneliti mengumpulkan terlebih dahulu referensi dari jurnal, internet, maupun dari pembimbing. Setelah referensi yang relevan terkumpul, peneliti mempelajari bahan dan metode dari penelitian sebelumnya. Nah, lanjut merumuskan masalah. Untuk memfokuskan topik, peneliti membuat rumusan masalah dengan cara mengolah gambar yang mengandung teks dari internet ataupun kamera, lalu mengubahnya menjadi teks menggunakan metode pengolahan citra digital. Lalu ada analisis bahan. Sebelum membuat program, peneliti mengumpulkan gambar dari internet dan kamera ponsel sebagai bahan penelitian. Menggunakan kode Python, bahasa Python, penelitian mempelajari program terkait, menginstal fungsi, dan membuat sintak kodenya. Lalu merancang program. Pada tahap ini, peneliti membuat program menggunakan Python dan menginstal fungsi yang diperlukan sintak kode terkait topik penelitian untuk mengidentifikasikan teks pada gambar. Peneliti menggunakan model tersearch OCR dan menambah
menambahkan sintak ke dalam program Python. Nah, untuk lebih memahami alur programnya, nah ini adalah diagram flowchart atau sistem dalam perancangan program pengolahan citra digital untuk mengidentifikasi teksnya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama adalah langkah pertama adalah input citra ke dalam folder direktori kerja serta memanggilnya dengan sintak coding di program yang sudah dibuat di dalam komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pengolahan citra. Kita bisa pastikan citra yang kita input telah dapat diidentifikasi oleh program. Nah, kemudian proses pengolahan citra dilakukan di dalam program adalah mengubah warna asli dari yang semula RGB menjadi grayscale. Tujuannya yaitu mengurangi informasi yang tidak diperlukan pada citra yang diidentifikasi. Nah, lalu ada program pada nantinya memindai informasi eh, yang dapat pada citra serta memilih mana yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah program akan mengidentifikasi teks yang ada pada citra dengan cara memindai karakter yang terdapat di dalam citra yang diuji. Nah, program memindai dan ditemukan atau tidak temukan teks pada citra. Nah, selanjutnya hasil menjalankan program menampilkan citra grayscale yang sebagai indikator pengolahan citra digital berhasil berjalan pada program. Bila diidentifikasi terdapat teks dalam citra, langkah selanjutnya program akan mengubahnya ke dalam output teks yang dapat diolah oleh komputernya. Nah, pengujian setelah program dibuat serta memasukkan bahan dalam hal ini citra ke dalam file kerja, pengolah yang utama adalah pengujian. Tahap ini merupakan inti di mana menentukan berhasil tidaknya penelitian. Objek yang diidentifikasi berupa citra yang terdapat teks di dalamnya, kemudian program mengolahnya menjadi teks. Nah, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Program dapat dikatakan berhasil tatkala tahap demi tahap yang telah dirancang, dibuat, serta dilakukan sebelumnya itu berjalan dan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang berikut yaitu hasil dan pembahasan proses grayscale. Hasil dari program ini adalah untuk mendeteksi teks yang terdapat pada gambar, kemudian mengolahnya menjadi teks. Peneliti menggunakan citra diperoleh dari hasil searching di internet serta hasil foto kamera citra yang digunakan pada peneliti, yaitu ada teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia. Nah, ini gambar di atas berisi sampel citra ASCII yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 citra bahasa Inggris dan 4 citra bahasa Indonesia. Lalu ada pengujian perbandingan teks. Setelah program menghasilkan output penelitian, peneliti lalu menghitung jumlah kata secara manual di Excel menggunakan rumus umum untuk menghitung kata pada sel dengan rumus Excel sebagai berikut. Nah, ada JK sama dengan IF dalam kurung len dalam kurung terim dalam kurung ki sama dengan 0,0, len dalam kurung trim dalam kurung ki len dalam kurung subtitle ki tanda petik lalu plus 1. Maksud dari rumus ini. Nah, jika ini yaitu jumlah kata IF ini untuk membuat perbandingan logis antara nilai dengan perkiraan. Nah, ini ada len untuk menghitung jumlah karakter dalam teks. Lalu ada TRIM untuk menghapus karakter spasi dari teks kecuali spasi tunggal di antara kata. Nah, ada key teks yang diidentifikasi
Lalu ada subtitle untuk membuang karakter spasi dari teks. Sementara untuk menghitung presentase keberhasilan program dalam memindai teks didapat juga dari rumus presentase itu sama dengan jumlah kata yang terdeteksi dibagi jumlah kata keseluruhan lalu dikali 100%. Lalu dari perhitungan jumlah kata antara jumlah kata awal yang dihitung menggunakan Excel dibandingkan dengan yang terdeteksi di sistem diperlihatkan pada tabel ini ya. Tabel 1 hasil pengujian yaitu jumlah kata awalnya 19, jumlah terdeteksi 19, presentasinya 100. Nah, yang kedua 93 jumlah kata awalnya, terus jumlah kata terdeteksinya ada 82, jadi 88%. Nah, lalu ada jumlah kata dari awal yang ketiga ini 36% dan pasti yang terdeteksi juga 36%. Nah, presentasinya juga yaitu 100%. Nah, ini ada jumlahnya yang 15 sama 100%, lalu yang ini juga yang ketujuh ini jumlah katanya 7 tapi yang terdeteksinya 6, jadi presentasinya 85%. Jadi rata-rata semuanya itu misalkan tabel keberhasilan ini mencapai 96,6025%. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal ini yaitu program mengolah citra digital dari gambar yang mengandung teks dan menghasilkan output teks yang didapat oleh komputer. Yang kedua, program dibuat dengan Python menggunakan modul terseret untuk mengenali teks pada citra. Lalu yang ketiga, program menunjukkan akurasi 96% dari 8 sampel citra dengan akurasi 100% pada citra dari internet. Lalu terserak dapat mengidentifikasi teks pada citra dan mengubahnya menjadi teks meskipun tidak semua citra diidentifikasi 100%. Beberapa teks pada citra tidak dapat diidentifikasi dengan sempurna oleh program menghasilkan output yang kurang sesuai. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup saja dengan doa. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.